kita melihat kesinambungan, keberlanjutan antara dua perayaan sebelumnya. Dua perayaan sebelumnya itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Pesta? Dua minggu sebelumnya apa? Baru 2 minggu sudah lupa. Pesta penampakan Tuhan. Dan yang kedua adalah pesta pembaptisan Tuhan. Nah, jadi perkawinan di Kana ini merupakan kesinambungan. Kesinambungan dalam rangka apa? Dalam rangka kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bahkan dikatakan di situ, Yesus melakukan hal ini sebagai permulaan dari tanda-tanda. Yang pertama dari tanda-tandanya di Kana di Galilea. Dan dengan demikian ia menyatakan kemuliaannya. Ingat pada peristiwa Epifani biasanya dirayakan 6 Januari, kemudian pembaptisan Tuhan, di situ kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya, melalui orang Majus, kemudian melalui merpati, dan hari ini Yesus sendiri yang menyatakan kemuliaannya. Dengan merenungkan peristiwa pernikahan di Kana sebagai bagian dari dua peristiwa tadi, Epifani dan pembaptisan, kita mengidentifikasikan beberapa hal yang menarik untuk menyingkap makna yang lebih dalam dari peristiwa tersebut dalam kehidupan kita. Pertama ialah mereka kehabisan anggur. Dalam peristiwa Kana ada kata-kata mereka kehabisan anggur. Ada yang ingat siapa yang berkata demikian? Siapa? Nggak dengar saya? Siapa? Ya, pokoknya itu ya. Bunda Maria. Jadi yang berkata mereka kehabisan anggur ialah Bunda Maria. Bunda Maria mengamati, dan di situ mengamati bahwa anggur telah habis pada suatu saat dalam acara pernikahan tersebut. Bagaimana, kenapa terjadi, itu tidak diketahui. Saudara-saudara yang terkasih, pernikahan dalam budaya Yahudi biasanya berlangsung selama beberapa hari, bukan hanya 1 hari seperti di tempat kita, ya. Pernikahan bisa jadi 1 minggu. Jadi perayaan perkawinan itu 1 minggu. Berarti kita bayangkan saja, anggur harus disiapkan selama 1 minggu, itu harus ada anggur untuk perayaan pesta perkawinan. Namun demikian, pertanyaannya selalu seperti ini, apakah orang-orang tersebut, apakah keluarga tersebut tidak memperhitungkan dengan matang jumlah orang yang hadir, tamu-tamu undangan yang hadir, dengan persediaan anggur sebagai satu syarat dalam perkawinan pada zaman itu? Ini tidak dapat diprediksi, tetapi dalam hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa seseorang dapat secara logis berasumsi bahwa anggur yang habis itu karena ada tamu yang tidak terduga, atau ada yang minum terlalu ada yang minum terlalu banyak. Nah, kalau ini saya ingat salah satu profesor doktor saya di Italia itu, ahli kitab suci, dia berkelakar. Kenapa anggurnya habis? Karena yang diundang Yesus. Kenapa? Karena Yesus selalu datang bersama murid-muridnya. Murid-muridnya ternyata minum anggur banyak, jadi habis. Maka Bunda Maria bilang, anggur mereka habis, tanggung jawab, dalam tanda petik. Tanggung jawab Yesus, anggur habis. Yang diundang kamu datangnya sama murid-murid. Jadi di situ, ya. Memang para saudara yang dikasihi Tuhan, kurangnya anggur menunjukkan kenyataan yang berbeda. Anggur selalu menjadi simbol sukacita, karena anggur itu dalam kitab Mazmur 104 ayat 15 dikatakan anggur menggembirakan hati mereka, hati orang-orang. Ya, anggur itu menggembirakan. Oleh karena itu anggur itu menjadi tanda kebahagiaan hidup pada zaman itu.
Jadi anggur yang berlimpah akan melambangkan sukacita dan kebahagiaan melimpah di zaman Mesias. Bahkan menurut tradisi Yahudi, ketika Mesias yang dinanti-nantikan itu datang, pohon anggur akan menghasilkan banyak buah di akhir zaman. Dan akibatnya anggur akan mengalir kemana, gunung, bukit, lembah, bahkan ke sungai-sungai. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya anggur itu merupakan tanda sukacita pada zaman itu. Sehingga kehadiran Yesus sungguh membawa sukacita yang luar biasa bagi peristiwa perkawinan di Kana. Hal yang lain yang menarik ialah bahwa yang mengajukan permohonan itu ialah siapa tadi? Bunda Maria kepada putranya atas nama beberapa orang yang membutuhkan. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita peran Bunda Maria dalam berdoa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sulit dijelaskan. Karena kalau orang Indonesia hanya menjelaskan peran itu hanya sebagai perantara. Betul atau tidak? Perantara. Tetapi sebenarnya dalam ajaran iman Katolik ada dua hal yang membedakan antara mediator dan intercessor. Ya, ada dua hal kalau dalam bahasa Inggris itu. Mediator. Yang menjadi mediator antara Tuhan dan manusia adalah hanya satu mediator, yaitu Yesus Kristus. Ini penting bagi kita karena kalau ditanya oleh saudara-saudara kita di luar iman Katolik, kenapa kita harus berdoa melalui para santo-santa, kita kenapa berdoa melalui Bunda Maria? Ya karena ini perbedaannya, ada yang disebut mediator, ada yang disebut sebagai intercessor. Intercessor adalah orang-orang yang berdoa atas nama orang lain. Bapak Ibu gampangnya pernah tahu yang namanya petisi-petisi? Pernah? Di antara kita ada yang pernah mengisi petisi online, change.org, like seperti itu? Nah, itu adalah orang-orang yang menyuarakan sesuatu atas nama orang lain. Itu disebut intercessor. Ya, petisi. Bunda Maria memberi contoh dan teladan. Kalau bahasa Indonesia sulit sekali dijelaskan karena hanya kata perantara. Kalau kita berdoa melalui perantara. Padahal itu ada bedanya. Perantara yang utama, perantara yang utama dan perantara yang lain. Gampangnya ya. Perantara yang utama ialah Yesus Kristus, itu yang disebut dengan mediator dan intercessor. Jadi kalau kita berdoa melalui perantara santo-santa, berarti kita menyerahkan iman dan kebutuhan kita kepada mereka supaya didoakan kepada Kristus. Gampangnya seperti demikian. Bunda Maria hari ini menunjukkan contoh dan teladan yang luar biasa menjadi dalam tanda petik perantara yang adalah intercessor tadi. Mendoakan kebutuhan orang lain. Mendoakan orang-orang yang memohon kepada Tuhan. Dan kenapa Bunda Maria menjadi contoh dan teladan yang luar biasa dalam mendoakan doa-doa kita? Karena Bunda Maria tidak memohon detail. Kita lihat, Bunda Maria tidak mengatakan mereka butuh anggur, mereka butuh ini, mereka butuh banyak sekali. Apa yang terjadi ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu menjadi sekitar 720 liter anggur. Ya, kalau dihitung sekitar 720 liter anggur. Bunda Maria hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Enggak banyak tele-tele. Bapak Ibu, kalau berdoa jangan bertele-tele. Cukup seperti Bunda Maria, mereka kehabisan anggur. Hanya seperti itu Tuhan Yesus mengerti. Itulah perantara yang sejati bagi kita. Maka marilah kita pun kalau berdoa, kalau kita masih takut untuk berdoa, kalau kita tidak tahu untuk berdoa dengan baik, maka kita butuh orang-orang yang tahu bagaimana caranya mendoakan, membawa permohonan kita kepada Tuhan. Dan contoh teladan yang paling utama ialah Bunda Maria. Perkawinan di Kana menunjukkan bagaimana peran Bunda Maria bagi kehidupan kita, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Semoga dengan demikian tanda yang pertama ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, berani untuk memohon, juga berani untuk memohon melalui perantara Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.